Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan transfer update dari beberapa klub di Eropa yang kita tahu tengah sibuk untuk membeli pemain, untuk juga menjual pemain, untuk meminjamkan pemain mereka ke klub lainnya, dan juga meminjam pemain dari klub lain. Jadi artinya di sisa beberapa jam dari jendela transfer musim dingin ini terlihat begitu banyak berita yang bisa kita baca di sosial media dan juga tentunya di media digital lainnya tentang pergerakan dari klub-klub di Eropa, terutama klub-klub besar. Saya ingin membahas dulu tentang Liverpool, teman-teman. Seperti yang kita ketahui bahwa Liverpool adalah salah satu klub yang efisien dalam pembelian pemain. Bahkan di musim ini mereka baru membeli 2 pemain kan. Yang pertama adalah Konate di awal musim, dan sekarang baru saja beritanya mereka membeli Luis Diaz, penyerang sayap dari FC Porto. Kenapa sih Liverpool ini jarang membeli 5 atau 6 pemain nih setelah mereka sukses menjadi juara Liga Premier Inggris dan sebelumnya sukses menjadi juara Liga Champions? Ya karena Jurgen Klopp adalah pelatih yang hanya memilih pemain yang menurut dia bisa fit in ke skema permainan yang dia terapkan di Liverpool. Maka itu rata-rata pemain yang dia pilih adalah pemain-pemain yang pertama-tama punya ketangguhan, yaitu dari segi fisiknya. Nah sebelumnya dia milih Konate. Saya pikir Konate juga adalah pembelian yang sukses dan terbukti dalam beberapa pertandingan dia bisa bermain baik. Dan kemudian sekarang dia memilih Luis Diaz. Kenapa memilih Luis Diaz? Sudah ada Jota, sudah ada Alex Chamberlain, sudah ada Salah, sudah ada Mane. Jelas Klopp itu butuh Diaz untuk melakukan rotasi di line up. Apalagi kita tahu Liverpool punya target yang besar untuk menjadi juara kalau bisa di semua kompetisi yang mereka partisipasi. Yang pertama tentunya yang segera akan mereka main adalah di final Piala Liga Inggris musim ini. Kemudian ada juga masih Liga Champions, ada juga Piala FA, terus kemudian ada juga Liga Premier Inggris. Jadi tentu Klopp butuh banyak pemain agar bisa dia lakukan rotasi di line up. Dan menurut saya Luis Diaz adalah pilihan yang tepat karena pemain ini sudah punya pengalaman teman-teman di level internasional bersama tim nasionalnya. Kemudian di FC Porto dia juga adalah regular goal scorer. Untuk sementara ini dialah top scorer dari FC Porto. Ya Liga Portugal memang bukanlah salah satu liga besar di Eropa. Tapi kita tahu begitu banyak pemain dari Liga Portugal itu atau yang sebelumnya bermain di Liga Portugal itu sukses di Liga Inggris. Salah satunya kita tahu adalah Bruno Fernandes ya. Walaupun Bruno Fernandes adalah pemain asal Portugal, tapi bukan berarti pemain lain yang pernah bermain di Liga Portugal tidak akan sukses di Liga Inggris walaupun dia bukan pemain asal Portugal. Nah, jadi disinilah saya melihat bahwa Klopp punya peluang untuk membuat Liverpool menjadi mesin gol. Memang sekarang ini juga sudah mencetak banyak gol, tapi saya pikir dengan masuknya Diaz bisa mencetak banyak gol lagi. And the second club yang ingin saya bahas adalah Manchester United. Saya agak bingung dengan Manchester United. Memang mereka perlu juga melepas beberapa pemain. Tapi yang saya lihat pergerakannya adalah mereka melepas pemain-pemain dengan status pinjaman. Yang pertama adalah Amad Diallo yang dipinjamkan ke Glasgow Rangers. Kemudian yang kedua adalah Martial yang dipinjamkan ke Sevilla. Yang ketiga adalah Donny van de Beek yang dipinjamkan ke Everton. Nah saya bingung kenapa tidak pemain-pemain ini juga dimanfaatkan oleh Ralf Rangnick. Dia kan adalah pelatih baru di MU. Nah seharusnya dia bisa memanfaatkan semua pemain yang dia punya di skuad. Daripada dia meminjamkan pemain-pemain tersebut ke klub lainnya, nanti jika ada badai cedera di MU tentu akan sulit bagi dirinya untuk menentukan line up. Apalagi dengan perkembangan terakhir bahwa Mason Greenwood sudah pindah ke Prison FC. Ya kan, dia sudah ke Prison FC kan? Betul kan? Karena kasus kekerasan yang dia lakukan ke kekasihnya. Nah, jadi di sini sekarang terlihat MU ini berada dalam situasi yang sulit. Kecuali nanti dalam last minute mereka juga bisa mendapatkan pemain baru. Dan mereka menurut saya butuh pemain sekarang untuk di depan. Karena dengan Mason Greenwood yang sudah out, ya tentu sekarang ada posisi yang kosong di sana yang seharusnya bisa saja diisi oleh Diallo atau mungkin juga Martial. Martial tidak bermain buruk kan di match sebelumnya saat dia juga terlibat dalam proses mencetak gol. Jadi saya pikir nih sekarang MU ini berada dalam kesulitan jika mereka tidak bisa mendapatkan pemain baru nih sebelum jendela transfer musim dingin ini ditutup. Nah saya pikir bahwa mereka perlu juga pemain di tengah. Saya kira sebelumnya bahwa Ralf Rangnick akan memanfaatkan peran dari Donny van de Beek. Karena dia adalah pemain yang bisa bergerak dengan bola, dia adalah pemain yang juga bisa sebetulnya memberikan passing-passing yang akurat yang diperlukan oleh para penyerang dari Manchester United. Tapi mungkin Rangnick juga mengira bahwa Van de Beek ini butuh waktu untuk berkembang, maka itu dipinjamkan juga ke Everton agar dia mendapatkan menit bermain dan kemudian merasakan persaingan di Liga Inggris. Baru kemudian dia akan ditarik kembali ke Manchester United, tapi saya ragu
Mungkin juga nanti Van de Beek akan dijual di akhir musim teman-teman. And then klub ketiga, klub apa lagi kalau bukan Arsenal? Klub yang memang saya dukung. Saya bingung juga dengan Arsenal nih sekarang. Pemain mana yang akan bisa mereka dapat? Mereka coba untuk membeli Vlahovic, gagal. Terus mereka sekarang lagi coba untuk mendapatkan Morata, belum tentu juga. Mereka coba untuk melepas Aubameyang, belum tentu juga ke Barcelona karena gajinya ketinggian. Nah, menurut saya yang bisa hancur benar-benar nih sekarang ini adalah Arsenal jika mereka tidak mendapatkan penyerang. Karena Arsenal butuh mesin gol di depan. Jika mendapatkan Morata, ya saya juga tidak yakin sih Morata akan menjadi solusi untuk Arsenal. Karena Arsenal membutuhkan penyerang itu yang agresif seperti Vlahovic sebelumnya. Tapi ternyata dia pilih ke Juve, ya tentulah mana mungkin juga dia mau pilih ke Arsenal kan. Arsenal main di kompetisi antar klub Eropa saja kagak. Dan belum tentu juga musim depan bermain di kompetisi antar klub Eropa kan. Saya perlu realistis teman-teman. Nah disinilah saya melihat bahwa Arsenal akan kesulitan di sisa-sisa pertandingan musim ini. Nah ini yang sekarang Arteta ini harus memutar otak ya. Saya pikir kemungkinan dia akan memberikan peluang kepada Nketiah dan juga ya tetap Lacazette yang bermain di lini depan. Tapi saya masih menunggu nih, masih ada beberapa jam kan sebelum jendela transfer musim dingin ini ditutup. Ya mungkin saja ada keajaiban ya di Arsenal ya. Mereka bisa mendapatkan Morata. Ya paling tidak ya Morata bisa menjadi pelapis juga, apalagi dia kan sudah punya pengalaman sebelumnya bermain di Liga Inggris kan bersama Chelsea, dan dia adalah pemain yang biasa mencetak gol di pertandingan-pertandingan besar juga sih teman-teman, apalagi Arsenal sulit menang lawan klub-klub besar lainnya di Premier League. Dan kemudian saya juga ingin membahas tentang Barcelona ya. Kita tahu bahwa Barcelona adalah salah satu klub yang rajin nih untuk membeli pemain atau juga meminjam pemain. Nah kabarnya bahwa Aubameyang juga akan gabung dengan Barcelona sebagai pemain pinjaman. Kenapa sih Barca itu perlu penyerang? Karena ya saya pikir itulah salah satu kesulitan dari Barcelona dalam urusan mencetak gol. Padahal peluangnya mereka bisa ciptakan banyak. Sebelum Aubameyang kita tahu ada Traore yang sudah gabung kan. Nah artinya ada Traore, ada Depay. Sekarang mereka tinggal perlu target man. Mereka sudah ada Pedri, sudah ada Gavi. Artinya pemain-pemain lain ini sudah tercover. Ya mereka memang memilih Aubameyang ya karena Aubameyang adalah pemain yang berpengalaman. Paling tidak di sisa musim ini, apalagi Aubameyang pasti punya motivasi untuk membuktikan diri bahwa dia masih layak bermain di Premier League. Nah seharusnya nih atau logisnya Aubameyang akan bermain habis-habisan. Tentunya dia akan keluar all out untuk bisa menjadi solusi bagi Barcelona dalam urusan mencetak gol. Dan jangan lupa nanti akan ada pertandingan El Clasico juga kan. Nah itu juga bisa menjadi pertandingan untuk Aubameyang agar dia bermain sebaik-baiknya supaya dia nanti bisa juga pindah ke klub besar lainnya. Walaupun yang saya dengar bahwa masalahnya adalah dari gaji Aubameyang. Nah saya pikir ini yang perlu nanti dipikirkan oleh Barcelona karena dengan gaji yang tinggi juga sulit untuk mereka meminjam pemain-pemain kan teman-teman kan. Nah itu dia teman-teman, menurut saya bahwa beberapa klub yang coba untuk meminjam pemain juga memikirkan gaji dari para pemain mereka. Jangan sampai mereka membayar gaji itu cukup tinggi. Nah dari beberapa klub besar lainnya juga saya masih menunggu pergerakannya seperti dari Real Madrid, kemudian juga seperti dari Chelsea. Kita tahu bahwa Chelsea juga membutuhkan pemain tentunya di lini depan. Nah saya juga masih menunggu kira-kira pemain mana yang bisa gabung ke Chelsea. Karena Chelsea itu juga kan punya masalah yang sama seperti Arsenal. Ya dalam urusan mencetak banyak gol. Bisa mencetak gol sih Chelsea tapi tidak begitu banyak. Sehingga memang banyak pertandingan yang berakhir dengan hasil seri. Padahal secara permainan Chelsea tidak buruk juga teman-teman. Nah artinya memang Chelsea juga berada dalam situasi yang mirip. Tidak sama tapi mirip dengan Manchester United. Ya karena Chelsea juga kemungkinan nanti akan kehilangan beberapa pemain mereka di akhir musim jika tidak diberikan menit bermain. Seperti Pulisic, seperti Kai Havertz, seperti Timo Werner, bisa juga Lukaku. Nah jadi saya juga tidak sepakat jika ada yang menyalahkan Thomas Tuchel karena justru para pemain yang tidak perform. Walaupun sudah berkali-kali diberikan peluang oleh Thomas Tuchel. So it means Thomas Tuchel perlu pemain-pemain baru. Dan pemain-pemain baru itu segera dia perlukan. Kalau bisa sebelum akhir musim ini, pemain yang perlu dia pinjam dulu. Agar bisa nanti melihat perkembangannya cocok atau tidak. Diperpanjang kontraknya menjadi permanen lah di Chelsea. Nah itu dia teman-teman untuk sementara update yang bisa saya berikan. Nah kalau saya melihat sih klub yang efisien dalam membeli pemain itu adalah Liverpool. Nah Manchester United ada kabarnya juga bahwa Lingard akan segera dipinjamkan juga dan juga Dean Henderson. Jika begitu banyak pemain dipinjamkan oleh Manchester United, ya tentu sulit bagi mereka untuk bersaing di papan atas. Dengan materi pemain yang merata, ya tentu klub itu akan bisa lebih konsisten bersaing di papan atas. Nah saya juga penasaran nih, kira-kira pemain mana yang akan gabung ke Manchester United. Apalagi pelatihnya sekarang kan baru, Ralf Rangnick. Padahal saya kira bahwa Martial itu akan tetap diberikan kesempatan walaupun memang dia tidak berkembang sih pada saat masih ditangani oleh Ole kan di awal musim. But still, saya pikir dengan kontribusi yang dia kasihnya di pertandingan terakhir,
ya seharusnya dia tetap dikasih kesempatan ya untuk tampil, untuk juga bisa membuktikan lah kemampuannya kepada Ralf Rangnick. Tapi ya semuanya tergantung kepada pelatih. So we wait apa nanti perkembangan di menit-menit terakhir dari jendela transfer musim dingin ini. Ya saya masih berharap sih Arsenal bisa dapat pemain di lini depan, karena itu yang mereka butuhkan untuk saat ini agar mereka bisa lebih banyak mencetak gol lagi, teman-teman. Ya kalau mereka gak dapat pemain, ya saya pesimis sih jika Arsenal bisa finish di top 4, ya karena akan semakin sulit bagi mereka untuk bersaing dengan klub-klub lain yang juga mengincar posisi tersebut. Ingat, masih ada West Ham, masih ada Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur juga mendapatkan beberapa pemain kan teman-teman. Jadi kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. No hate, only football. Salam sepak bola.